4 bulan lalu, tepatnya di bulan Maret, Oppo Indonesia ngerilis smartphone A5 series pertamanya ke Indonesia. Bahkan langsung loh ke varian Pro-nya. Sebab untuk varian A5 series lainnya itu baru banget dirilis kemarin-kemarinan ini ya. Kayak Oppo A5i, Oppo A5X, dan Oppo A5 4G juga Oppo A5 yang varian 5G-nya. Nah, karena HP ini sekarang harganya udah jauh lebih menarik dari waktu pertama kali dirilis. Buat yang penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada Oppo A5 Pro 5G yang kalau kalian beli di bulan Maret kemarin itu harganya dibanderol di 4,299 juta ya. Untuk varian RAM dan storage yang didapat adalah 8/256 GB. Yang mana kalau kalian mau belinya sekarang harganya udah turun berkisar 600 sampai 700 ribuan di marketplace ya untuk varian RAM dan storage yang sama yaitu 8/256 GB. Kalau untuk opsi warna, untuk varian 5G ini hanya tersedia dua aja ya, yaitu Bloom Pink dan juga Mocha Brown kayak yang lagi kita bahas sekarang. Nah, kalau ngomongin soal desain, sejujurnya Oppo A5 Pro 5G ini kalau dilihat dari secara keseluruhan, kecuali layarnya, bener-bener nggak kayak HP kelas entry level loh, apalagi untuk varian warna Mocha Brown kayak yang lagi kita bahas sekarang. Kelihatan mewah dengan finishing matte di bagian back covernya yang aman dari bercak sidik jari, plus list emas di bagian buletan kameranya juga kasih kesan mewah tersendiri ya, yang tentu aja kalau dibandingin dengan desain smartphone entry level kebanyakan, Oppo A5 Pro 5G ini jelas menang ya, walaupun memang untuk desainnya masih kelihatan mirip nih sama brand buah-buahan. Oh ya, walaupun looks-nya ini tuh udah cakep kayak gini ya guys, ternyata yang jadi jualannya justru bukan dari segi desainnya loh, melainkan dari sisi durability-nya. Bayangin aja, Oppo A5 Pro 5G ini udah dibekali 3 sertifikasi IP rating sekaligus loh. Ada IP66, IP68, dan juga IP69 yang tentunya bikin HP ini jadi jauh lebih tahan dari debu dan juga air. Bahkan nggak cuma itu guys, karena Oppo A5 Pro 5G ini juga udah lolos standar pengujian militer MIL STD 810H ya. Yang kalau dari demonya Oppo waktu itu, HP ini tuh bisa tahan dari jatuh, direndam air, disemprot pakai air bertekanan tinggi, bahkan yang ekstrimnya dipalu loh di bawah tumpukan batako gitu. Gila banget kan? Tapi ya semua hal tadi tentunya bukan untuk ditiru atau dicoba di rumah ya guys, melainkan sebagai perlindungan tambahan aja supaya kalian itu nggak worry ya kalau sewaktu-waktu HP-nya nanti kecelup air atau nggak sengaja jatuh. Untuk di sisi atas HP-nya ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Di sisi kanannya ada tombol volume dan juga tombol power yang berfungsi sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang jenisnya ini hybrid, dan di bagian bawahnya ada 2 buah lubang mic, port charger USB Type-C, dan 1 buah grill speaker yang ternyata HP ini udah dual stereo speaker loh. Yang mana untuk speaker yang satunya lagi ada di bagian earpiece-nya sini. Yang jujur untuk kualitasnya emang harga nggak bisa bohong ya guys, terdengar jauh lebih oke loh daripada smartphone entry level yang harganya 1 atau 2 jutaan yang pernah saya coba. Oke, lanjut ya ke urusan layar nih. Sayangnya memang Oppo A5 Pro 5G ini belum bisa kasih spek yang oke ya buat di kelas harganya. Panel layarnya ini masih IPS, resolusinya juga cuma sebatas SD Plus aja. Ya memang kalah lah kalau kalian mau bandingin sama smartphone dari brand Transsion Group gitu ya, yang di harga 2 jutaan udah bisa kasih panel layar AMOLED. Tapi, terus terang nih guys, secara kualitas panel layar IPS-nya ini tuh nggak ngecewain kok pas dipakai. Kayak misalnya dipakai buat streaming film di Netflix atau YouTube, gambarnya itu masih kelihatan tajam, reproduksi warna layarnya juga masih terlihat vibrant, dan juga untuk refresh rate-nya udah 120Hz nih. Jadi kalau kalian nih hobinya itu scroll-scroll timeline sosmed ya sampai tamat, udah bakalan kelihatan mulus. Ya, andai aja looks bezelnya ini bisa dibuat sedikit lebih tipis lagi ya, atau minimal kelihatan simetris gitu. Mungkin looksnya bakal jauh lebih mewah lagi nih, baik dilihat dari sisi belakang, samping, dan juga tentu bagian depan layarnya. Lanjut kalau untuk urusan performa, Oppo A5 Pro 5G ini udah dibekali chipset MediaTek Dimensity 6300 ya, yang tentu aja selain udah support jaringan sinyal 5G, secara performa bisa dibilang udah cukup lah untuk menuhin kebutuhan aktivitas kita seharian. Bisa dilihat untuk skor AnTuTu benchmark-nya bisa dapetin di angka 449 ribuan. Jadi kalau cuma mau dipakai buat WhatsAppan aja, atau ya update-update konten di Instagram atau TikTok, atau mungkin mau dipakai buat ngebit gitu ya, banyak aplikasi ojol, harusnya sih ya ini udah aman banget
banget ya. Bahkan ya, selama pengujian saya kemarin gak jarang loh Oppo A5 Pro 5G ini saya pakai buat dipakai main game. Contohnya kayak di game Mobile Legends. Untuk settingan grafis yang kebuka emang masih sebatas high atau SD dengan frame rate-nya yang super. Tapi untuk experience-nya ini udah cukup banget kok. Dengan rata-rata FPS yang bisa didapat ada di angka 87 FPS. Mungkin ya emang masih kelihatan naik turun gitu ya chart grafisnya. Tapi ya selama gameplay ini tuh masih nyaman kok dan gak ganggu sama sekali jalannya match selama war. Buat dipakai main game PUBG Mobile juga udah asik ya. Bisa dapetin settingan grafis smooth extreme yang dari hasil pengujian saya kemarin bisa dapetin rata-rata FPS-nya di angka 55 FPS. Mungkin buat di game ini cuma soal giroskopnya aja nih yang sayangnya belum hardware. Jadi kalau pas dinyalain fitur gironya gitu, sayangnya masih berasa delay-nya nih. Bahkan ya, better kalau kalian suka mainin game ini mending dimatiin aja deh untuk fitur giroskopnya. Dan terakhir pas saya coba buat mainin game berat kayak Genshin Impact, performanya udah bisa dibilang yang lumayan ya. Main di settingan grafis defaultnya lowest 30 FPS, feel-nya masih playable banget loh. Dengan rata-rata FPS yang bisa didapat ada di angka 29 FPS. Sebetulnya kalau dari sisi performa, Oppo A5 Pro 5G ini menurut saya udah lebih dari cukup ya untuk penggunaan harian. Ya, walaupun memang harus diakui kalau Oppo A5 Pro 5G ini emang bukan smartphone yang bisa kasih performa paling ngebut buat di kelas harganya. Tapi kalau kalian butuhnya memang smartphone yang punya tingkat durability tinggi dengan looks yang cantik, ya buat sementara ini memang Oppo A5 Pro 5G ini ya yang masih bisa jadi opsi terbaiknya. Apalagi kalau kalian itu perlunya smartphone yang daya tahan baterainya awet nih, kayaknya HP ini tuh beneran cocok deh buat kamu beli. Karena ya dari pengalaman saya selama pakai, daya tahan baterai 5800 mAh-nya ini tuh beneran bisa banget ya dipakai seharian full. Buat gambaran aja, kalau buat dipakai main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya itu cuma berkurang sebanyak 15%. Streaming YouTube 1 jam hanya berkurang sebanyak 8%, dan kalau untuk dipakai main game Genshin Impact selama 60 menit, baterainya juga hanya berkurang sebanyak 16% aja. Cuman sayangnya nih, buat isi daya baterai HP ini tuh agak sedikit lama ya. Butuh waktu sekitar 1,5 jam gitu ya buat isi daya baterainya dari 1% sampai penuh, karena support pengisian daya cepat SuperVOOC-nya hanya sebatas 45 watt aja. Untuk urusan software, Oppo A5 Pro 5G ini udah dipakein ColorOS versi 15 dengan basis Android 15 juga ya. Dan so far selama 4 bulan ini ada kurang lebih 4 kali update software ya. Mulai dari security patch sampai beberapa optimalisasi sistemnya biar jadi jauh lebih lancar lagi. Yang artinya guys, jaminan update software 2 tahun dan 3 tahun buat security update-nya ini tuh real ya, bukan gimmick. Jadi buat yang mau HP-nya minimal masih nyaman buat dipakai selama 2 atau 3 tahun ke depan, ya Oppo A5 Pro 5G ini bisa jadi pilihannya. Apalagi fitur-fitur yang ditawarkan juga cukup banyak ya, kayak NFC, AI Studio, dan pastinya beragam fitur AI yang tersedia di galerinya. Kayak AI Eraser ya, buat yang pengen hapus beberapa objek yang mengganggu pada foto, dan ada juga nih AI Enhance buat yang pengen foto buremnya jadi kelihatan lebih SD lagi. Dan akhirnya kita ke pembahasan yang terakhir nih guys ya. Apalagi kalau bukan soal kameranya. Jadi guys, Oppo A5 Pro 5G ini setupnya itu dual kamera aja ya di bagian belakang bodinya. Lensa kamera utama beresolusi 50 megapiksel, lensa kamera depth sensor 2 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie di bagian depan layarnya sini yang resolusinya sebesar 8 megapiksel. So far selama nyobain buat motret, hasilnya itu masih bisa dibilang yang oke ya, dengan catatan cahaya di sekitar subjeknya itu proper guys. Karena kalau dibawa motret pas lagi minim cahaya gini, hasil gambarnya jadi kelihatan cukup noise. Apalagi HP ini nggak disediain IIS atau OIS ya. Jadi pas ambil foto di kondisi yang minim cahaya harus bener-bener steady ya pegangnya. Karena pas dipakai buat motret, untuk shutter speednya otomatis jadi sedikit lebih lama. Sementara untuk hasil perekaman videonya kayak gimana, ya kalian bisa nilai sendiri aja deh lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Oppo A5 Pro 5G-nya ya. Dan ini saya rekam di resolusi maksimalnya yaitu 1080p 60 fps. Ini kalau dibawa jalan untuk stabilannya bisa dibilang lumayan oke lah ya. Kelihatan guncang-guncang sedikit tapi masih oke. Tapi dengan syarat kalian jalannya tuh nggak terlalu cepet ya, agak sedikit ninjawok gitu. Tapi overall sih menurut saya ini untuk kualitasnya udah cakep ya, dan dynamic luas, dan saturasi warnanya juga kelihatan cukup natural.
Nah, sedangkan untuk lensa kamera selfie-nya, sayangnya resolusi maksimalnya nggak bisa di 1080p 60 fps guys. Jadi terbatas di 1080p 30 fps aja. Buat kualitasnya seperti ini ya. Ini udah lumayan oke juga sih untuk kualitas perekaman video kamera selfie-nya. Untuk field of view-nya juga luas dan dynamic range juga masih oke walaupun nggak seluas lensa kamera utamanya tadi. Kalau di bawah jalan seperti ini untuk gambarannya memang nggak stabil guys. Sekarang nggak ada stabilisasi EIS-nya. Tapi lagi-lagi kalau kalian mau pakai buat dokumentasi gitu, ini masih oke banget. Untuk kualitas audio mikrofonnya sendiri gimana? Apakah terdengar cukup jelas atau enggak suara saya? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar yang ada di bawah. So, untuk kesimpulannya, Oppo A5 Pro 5G ini buat sekarang udah jauh lebih layak buat dibeli ya. Karena terakhir pas ngecek harganya di marketplace, udah ada loh yang bisa kasih harga di 3,5 jutaan aja. Dan ini tuh kondisinya baru ya, dan pastinya bergaransi resmi. Ya walaupun lagi-lagi sebetulnya HP ini tuh bukan smartphone yang punya performa paling ngebut dan hasil kamera paling oke di kelas harganya. Tapi buat tingkat durability-nya, Oppo A5 Pro 5G ini udah jelas juaranya. Jadi ya kalau kalian aktivitas kerja sehari-harinya lebih sering berada di luar ruangan dan cukup ekstrim gitu ya lingkup kerjanya, bisa banget nih buat jadiin Oppo A5 Pro 5G ini smartphone daily driver kalian. Bodinya terasa kayak budget phone gitu ya, tapi looks-nya mewah dan elegan. Dan seperti biasa kalau kalian tertarik bisa cek ya produk showcase-nya yang ada di pojok sini. Atau bisa juga lewat link yang pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Well, mungkin cukup segitu dulu aja guys video review kita soal Oppo A5 Pro 5G ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka. Dan jangan lupa buat share juga ya ke teman-teman kalian. Barangkali video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu, sampai di sini saya Iksan pamit guys. Dan tentunya sampai kita bertemu lagi ya di video review yang berikutnya.